Jadi 3 panglima perang ini ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Yeay, alhamdulillah. Nah, di vlog kali ini Zahra akan melanjutkan membahas tentang kisah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhulus. Nah, sekarang kita bahas tentang Khalid bin Walid. Bagaimana sih proses Khalid bin Walid menjadi panglima perangnya umat muslim dan diberi gelar pedang Allah dan Rasulnya yang terhulus. Nah, kisah ini bermula dari Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang yang kaum muslimin melawan Romawi. Jadi 3.000 kaum muslimin melawan plus minus 200.000 kaum kafir. Jadi kayak 3.000 lawan 200.000 gimana sih ceritanya? Kayak otak aku nggak nyampe sebenarnya. Tapi karena atas izin Allah, perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, di perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima perang yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin di perang Mu'tah ini. Yang pertama adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini adalah anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, kalaupun Zaid bin Haritha meninggal, maka kaum muslimin harus mematuhi panglima perang yang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah mengatakan kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, maka kaum muslimin harus mematuhi Abdullah bin Rawaha. Jadi 3 panglima perang ini ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima perang di perang Mu'tah yang kaum muslimin 3.000 orang melawan 200.000 plus minus 200.000 orang melawan kafir Romawi. Jadi 3 orang nih, udah akhirnya pada hari Jumat kaum muslimin berangkat, perang hingga hari ke-6. Nah, hari ke-6 ini Rasulullah menceritakan kepada kaum muslimin yang tidak berangkat perang bahwa hari ke-6 ini Rasulullah melihat Zaid bin Haritha memegang bendera perang, bendera panglima perang, dan masuk ke dalam gerombolan para musuh dan memerangi para musuh. Tapi karena saking banyaknya, Zaid bin Haritha dikeroyok dan dipanah. Akhirnya beliau syahid terkena panah. Karena panahnya tuh banyak banget, teman-teman. Bayangin 3.000 melawan 200.000. Jadi satu orangnya tuh bisa melawan sampai berpuluh-puluh orang. Karena Zaid bin Haritha, panglima perang yang pertama, sudah wafat atau syahid, akhirnya kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya mengambil bendera panglima perang dan berkuda kan. Beliau berkuda masuk ke dalam kerumunan para musuh dan memerangi para musuh. Tapi karena musuhnya banyak banget nih, akhirnya Ja'far bin Abi Thalib turun dari kudanya dan menebas kudanya karena dirasa kudanya mengganggu, dan berjalan masuk ke gerombolan musuh dan memerangi para musuh. Tapi karena saking banyaknya, akhirnya tangan Ja'far dipotong, tangan kanan yang memegang bendera. Akhirnya benderanya diambil, tangan kirinya dipotong lagi, dan bendera itu dipertahankan di sisa-sisa tangannya. Jadi kayak gini loh teman-teman, bendera itu dipertahankan. Akhirnya banyak banget musuh yang mendekati Ja'far dan ditusuklah badannya, dipedangi badannya. Akhirnya syahid juga Ja'far bin Abi Thalib. Jadi 2 panglima telah syahid. Karena Abdullah bin Rawaha melihat kedua panglima perang telah syahid, akhirnya Abdullah bin Rawaha mengambil bendera perang. Akhirnya dia masuk dengan gagah berani ke dalam musuh, ke dalam lingkup musuh atau ke dalam kerumunan para musuh, akhirnya memerangi. Tapi beliau pun syahid. Bendera terjatuh ke tanah. Sampai bendera terjatuh ke tanah nih, 3 panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah telah syahid. Bendera jatuh ke tanah hingga membuat para kaum muslimin mundur. Kayak ada yang ke timur, ada yang ke barat. Intinya kayak nggak punya arah, namanya nggak punya pemimpin lagi kan. Lalu ada Khalid bin Walid
Khalid bin Walid yang namanya panglima perang sebelumnya kan. Dia datang mengambil bendera lalu mengangkat benderanya dan menunjuk dirinya menjadi panglima perang. Rasulullah di tempat lain yang menceritakan tentang perang ini kepada kaum muslimin yang tidak mengikuti perang mengatakan, sekarang bendera dipegang oleh pedang Allah yang terhulus. Melihat bendera itu telah jatuh ke tanah dan para pemimpin kaum muslimin telah syahid semua, kaum muslimin gak ada yang pimpin lagi sampai kaum muslimin kotar-katir, Khalid bin Walid datang mengambil bendera dan menunjuk dirinya sendiri menjadi panglima perang. Dan Rasulullah di tempat lain, kan Rasulullah tadi menceritakan kepada kaum muslimin yang tidak ikut perang bahwa gini yang terjadi di peperangan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sekarang saya melihat pedang Allah mengambil bendera perang dan menunjuk dirinya menjadi panglima. Pedang Allah yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Jadi inilah kisah dari bagaimana proses Khalid bin Walid dijuluki sebagai pedang Allah yang terhulus dan proses Khalid bin Walid menjadi panglima perang kaum muslimin. Jadi dia menunjuk dirinya sendiri, guys. Kelanjutan dari kisah Perang Mu'tah dipimpin oleh Khalid bin Walid akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lagi kisah Khalid bin Walid memimpin Perang Mu'tah, tunggu di video berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih udah nonton vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.